kepemimpinan itu dari dalam, ya, bahwa kita kemudian punya jabatan, punya posisi, ya, bahwa kita punya kekayaan, bahwa kita kemudian mendapatkan penghargaan, itu adalah sisi luar dari leadership, ya, dampak. Atau ya respon orang terhadap kepemimpinan kita. Halo teman-teman, semangat pagi. Nih hari ini aku bersyukur banget nih Coach karena bisa berkesempatan ngobrol-ngobrol bareng Coach Hari. Coach Hari ini adalah pelatihku yang ngajarin aku public speaking dan juga tentang leadership. Nah, gara-gara Coach Hari ini aku sekarang jadi lebih percaya diri ngomong di depan kamera dan juga ngomong di depan orang banyak, Coach. Oh, oke. Luar biasa ya. Sudah lebih baik kan Coach saya sekarang? Sebetulnya dari dulu sudah bagus. Wah. Cuman dulu masih ketutup. Iya, masih ketutup. Jadi tugas saya cuma buka penutupnya aja. Wah. Supaya kamu tampil benar-benar apa yang ada di dalam kamu itu bisa keluar gitu. Wah, luar biasa. Gimana kabarnya Coach? Kabar selalu baik ya. Nia sendiri gimana nih? Aku juga baik. Ini lagi mengandung anak ketiga. Oh, wow. Selamat ya. Mesti harus jaga kesehatan. Iya. Oke. Sekarang kan lagi masa pandemi. Iya, iya. Gimana? Berdampak nggak Coach dengan bisnis Coach Hari? Iya, seperti kita tahu ya, pandemi itu udah mengubah banyak hal ya. Ada hal-hal baik terjadi, ada hal yang kurang baik terjadi. Namun apapun juga yang terjadi ya kita mesti berusaha mensyukuri, berusaha melihat sisi baiknya ya. Kalau saya selalu mengajarkan, saya juga pernah bicara sama Nia ya tentang berpikir positif. Iya. Apa sih berpikir positif? Kan gampang tuh orang ngomong, lu mesti berpikir positif, kamu harus mikir yang baik-baik. Nah, apa sih sebenarnya berpikir positif? Berpikir positif itu kan kita selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap kejadian. Nah, sekarang kejadiannya pandemi. Bagusnya sih pandemi ini nggak cuma kita yang kena kan ya, seluruh dunia. Jadi kita nggak harus kepilih gitu. Ya udah terjadi, mau ngapain? Kita mau mengeluh juga tidak mengubah keadaan, ya kita mau marah, kita mau apapun juga tidak akan mengubah keadaan. Ya sudah, kita lihat sisi baiknya. Kami di rumah jelas sekali kalau untuk bisnis saya pasti berpengaruh sekali ya. Bisnis saya kan bisnis pendidikan, pelatihan yang harus ketemu banyak orang ya. Nah, sekarang kita berubah ke mode online. Namun saya juga tidak mau terlalu buru-buru. Saya orangnya nggak suka mengikut gitu ya. Rame-rame semua teman-teman saya berubah ke online, tapi saya wait and see deh. Saya lihat dulu. Saya bikin pelatihan online, tapi nggak banyak-banyak amat gitu ya. Sekedar untuk berlatih, menyesuaikan diri dengan situasi. Kemudian di tengah-tengah pandemi juga ayah saya dipanggil Tuhan ya. Jadi iya, di bulan Mei, oke. Buat kami sebuah sebuah musibah ya, kehilangan seorang ayah yang tinggal bersama saya terus dari saya sejak kecil ya sampai sekarang. Saya selalu serumah dengan ayah saya gitu. Tiba-tiba dipanggil Tuhan di tengah-tengah pandemi. Namun kalau saya tenggelam dalam kedukaan, ya kita tahu dampaknya akan semakin buruk ya. Apalagi saya di rumah sebagai kepala keluarga dan jadi saya mesti berusaha untuk membawa suasana yang mestinya berduka bersedih menjadi suasana yang sebaliknya. Dan itu ya itulah tadi kalau kita bilang soal leadership, bagaimana kita membuat pengaruh di lingkungan yang paling kecil, di rumah deh gitu. Jadi kalau ditanya soal kabar, saya selalu bilang kabar selalu baik ya, tergantung dari mana kita melihatnya. Luar biasa, saya jadi ingat waktu itu saya pernah curhat ke Coach Hari, konsultasi tentang masalah saya soal bisnis, dan jawaban dari Coach Hari ini luar biasa, jadi kayak mengubah sudut pandang saya. Saya diajarkan tentang bagaimana positive thinking, bagaimana melihat kebaikan dari sesuatu hal yang mungkin tidak kita suka. Iya. Jadi itu bener-bener saya kaget loh Coach dengan jawaban Coach Hari waktu itu. Luar biasa bagi saya gitu.
Sebetulnya segala sesuatu itu tergantung dari kita melihatnya dari sudut yang mana gitu ya. Ya sama kayak kita melihat gelas ini. Kalau kita lihat dari sudut ini, oke, oh cantik ya, kelihatan ada lecinya, ya, ada sendoknya. Kalau kita lihat dari sudut yang sebelah sini, mungkin beda lagi gitu kelihatannya, ya. Kayak es teh biasa, nggak ada lecinya. Ya, sebuah peristiwa misalnya pandemi ya. Kalau kita lihat di pandeminya ya kayak gitu, musibah. Kita lihat pun musibahnya doang ya, semuanya serba masalah gitu. Tapi kalau kita coba lihat dari sudut yang lain, ya. Orang bilang hikmah itu, menemukan hikmah. Hikmah itu kan berkah di balik musibah. Nah, ya jadi saya suka bukan sekedar permainan kata-kata, tapi betul kalau kita bisa menemukan hikmah di balik musibah itu berkah. Justru berbalik musibah jadi berkah. Itu positif thinking ya coach? Iya, iya. Ya itulah yang dinamakan berpikir positif ya begitu gitu. Terus gimana nih kalau Nia sendiri gimana bisnis? Kayaknya kalau aku lihat di Instagramnya sih wow. Iya, saya juga. Pertumbuhan yang luar biasa ya. Iya coach. Nah, Ya saya juga nggak tahu, mungkin karena salah satu brand saya tuh custom tulisan, mungkin itu yang menolong. Mungkin. Ya. Nah, kemudian yang untuk tasnya, karena kemarin tuh juga ada momen Lebaran kan, kita produksi tas yang agak besar yang untuk mudik. Nah itu rame juga, walaupun nggak jadi mudik akhirnya. Mudik, ya. Tapi udah laku. Nggak apa-apa buat mudik tahun depannya. Iya. Ya mungkin tertolongnya itu momen. Iya. Itu apa nih yang dirasakan masih jadi sebuah tantangan buat bisnisnya Nia? Iya coach. Jadi saya kan menjual dengan sistem distribusi channel. Nah, di situ tantangannya adalah ketika distributor saya tuh yang sebenarnya mereka punya potensi. Ya seperti tadi, tutup botolnya belum kebuka. Mereka kan butuh memiliki jiwa kepemimpinan ya coach, untuk melatih agen, marketer, reseller yang berada di bawahnya. Nah itu mereka masih kurang percaya diri gitu coach. Sudah ada potensi, mereka bagus-bagus. Caranya gimana coach untuk membuka tutup botol mereka itu coach? Buka tutup botol. Kita jadi punya cara pandang yang baru ya, buka tutup botol. Tapi ya percayalah bahwa setiap orang itu sudah punya potensi. Di dalam dirinya itu sudah ada ya potensi. Cuman kita nggak ngerti kan apa. Saya bilang saya ngelatih Nia. Saya nggak ngelatih tuh. Saya udah lihat Nia ini punya potensi, cuma tinggal gimana saya buka tutupnya supaya potensinya itu keluar gitu. Ya kan sekarang udah berani ngevlog, berani macem-macem ya. Jadi siapapun juga distributor di bawah Nia juga, saya yakin masing-masing tuh punya potensi, cuma belum kelihatan gitu apa sih potensinya ya. Nah tadi sedikit Nia juga menyinggung soal leadership, kepemimpinan, itu ada satu topik klasik ya. Saya paling suka sih ngomongin leadership karena menurut saya apapun juga yang kita kerjain ya, apakah itu bisnis, apakah itu sekolah, apakah itu perusahaan, bahkan sebuah negara, itu sukses atau jatuh itu semua depend on leadership. Tergantung dari siapa sih yang memimpin gitu, kepemimpinannya ya. Kita mau dapat orang-orang bagus sekalipun, tapi kalau kita nggak sanggup mimpin, nggak bisa gitu. Tapi kita dapat orang yang kurang bagus ya, orang yang rata-rata, tapi pemimpinnya bagus nih, jadi tuh saya yakin. Jadi semua tergantung dari siapa nih pemimpinnya. Nah, sekarang bicara soal leadership ya, kepemimpinan ya. Saya pengen meluruskan dulu gitu supaya orang nggak salah kaprah dengan kepemimpinan ya. Apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Banyak orang yang mengidentikan kepemimpinan itu dengan jabatan ya, dengan kekayaan atau dengan penghargaan. Ya itu tiga hal yang paling kelihatan, yang paling mudah diidentikan. Kalau dia punya jabatan direktur atau dia seorang pejabat, ya udah dia pemimpin gitu. Atau orang punya kekayaan yang luar biasa besar. Wah, tentu orang kaya tuh banyak yang mau deket ya. Banyak pengikutnya ya. Atau orang yang dapat penghargaan macam-macam gitu. Lalu dia diidentikan atau disamakan dengan seorang pemimpin. Menurut saya bukan gitu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah atau salah memandang ya. Buat saya jabatan, penghargaan ataupun kekayaan itu sebetulnya alat gitu ya, alat untuk memimpin gitu, sebuah alat ya. Dia terjadi karena kembali pada potensi yang ada dalam diri kita. Kepemimpinan itu dari dalam ya, bahwa kita kemudian menjadi
punya jabatan, punya posisi, ya, bahwa kita punya kekayaan, bahwa kita kemudian mendapatkan penghargaan, itu adalah sisi luar dari leadership, ya, dampak. Atau ya respon orang terhadap kepemimpinan kita. Nah, sekarang ngomongin soal pemimpin nih. Ya, sama, setiap orang sebetulnya ya punya potensi untuk memimpin kan, sudah punya, ada potensinya, tinggal bagaimana kita buka tutupnya itu supaya dia mulai keluar. Karena gini, kalau menurutnya gimana? Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Dibentuk. Yakin nih? Karena berkaitan dengan skill nggak sih coach yang bisa dilatih? Oh yes, pasti ya. Leadership ada skillnya. Nah, ada dua sisi sih. Ada yang mengatakan enggak, kepemimpinan itu dilahirkan, tapi ada yang mengatakan enggak, dibentuk dong, dilatih, ya. Saya bilang begini, yang pasti pemimpin itu dilahirkan. Ada yang lahir lewat rahim ibu kan? Iya. Iyalah. Nggak langsung nongol gitu. Nah, maksud saya gini, dilahirkan tuh artinya ketika dia lahir sebetulnya dia sudah punya kepribadian dasar. Nah, cuman sebetulnya kepribadian dengan kepemimpinan nggak ada hubungannya. Jadi apapun kepribadian dasar seseorang itu selalu punya potensi untuk memimpin. Ya, kita lihat ada pemimpin yang dominan, ada juga pemimpin yang sebetulnya tidak terlalu dominan. Dia pemimpin yang lembut, tapi dia dominannya tuh di dalam gitu, nggak terekspos keluar gitu ya. Jadi kepribadian dengan kepemimpinan tidak selalu orang yang dominan dia bisa jadi pemimpin, tidak selalu begitu. Hanya saja kalau dia dominan, ya orang bilang punya kepribadian yang kolerik gitu ya, dia punya bawaan yang lebih mudah diarahkan untuk mimpin orang. Nah, itu aja sih ya. Nah, jadi oke, itu dilahirkan, tapi saya juga mengatakan bahwa kepemimpinan itu dibentuk tadi katanya ya, dibentuk artinya bukan selalu dilatih di ruang pelatihan, enggak ya, bisa juga dibentuk oleh lingkungan gitu, oleh lingkungan. Paling dekat lingkungan apa? Lingkungan keluarga ya, ini yang sering dilupakan gitu, lingkungan keluarga. Pemimpin dibentuk dari rumah, bagaimana orang tua melakukan sesuatu atau keseharian di dalam rumah itu yang mempengaruhi pertumbuhan anak sehingga dia punya cara pandang atau punya konsep tentang memimpin gitu. Ya, bahwa kemudian nanti di sekolah, di kampus atau hadir di ruang-ruang pelatihan ya, ikut pelatihan kepemimpinan itu hal lain lagi. Tapi basicnya terutama sekali dari rumah. Kalau orang tua bisa melatih anaknya untuk memimpin dari rumah, wah itu luar biasa sekali. Nah, tadi saya kembali sedikit tentang misalnya tadi ya, kekayaan, penghargaan atau jabatan tadi ya. Jabatan itu bisa diwariskan ya, atau bisa dikasih atau bisa ditunjuk ya. Kekayaan ya tidak semua orang kaya punya kepemimpinan yang bagus, karena ada bisnis-bisnis tertentu yang mungkin tidak membutuhkan kepemimpinan yang begitu kuat gitu ya, bisa aja menghasilkan banyak uang gitu. Nah, masalah. Nah, jadi mesti hati-hati dengan konsep itu. Bagaimana kita sebagai orang tua misalnya mengajarkan tentang leadership pada anak di rumah. Nah, sekarang kalau kita udah terlanjur udah segede ini gitu ya, terus gimana dong kita mau membangun leadership kita, kepemimpinan kita? Ya tadi saya katakan, ayo dibentuk, ya, dibiasakan. Ya, mulai dari mana? Mulai dari kepala kita, mindset. Cara berpikir ini yang paling penting ya. Segala sesuatu itu bisa berubah dimulai dari cara berpikir dulu. Ya, percuma kita dikasih latihan-latihan, dikasih exercise, dikasih pembiasan-pembiasan, tapi kalau ininya nggak diubah, susah. Bener banget tuh. Iya, nanti balik lagi, dia akan balik lagi ke mindset yang lama. Jadi mindsetnya mesti diubah dulu. Ya itu sih tentang introduction-nya tentang leadership ya. Mindset ya coach. Ya. Jadi memang mereka tuh seperti kayak apa aku bisa gitu, apa aku mampu, masih kayak gitu coach. Emang mindset itu bener-bener yang harus diubah. Ya. Apa aku bisa ya. Itu mindset, cara berpikir yang meragukan potensi diri sendiri gitu. Iya, kemudian kalau untuk yang teman-teman tim yang tingkatan reseller seperti itu coach, mereka itu kayak gini, kalau saya fokus ke jualan terus, atau belajar jualan atau handphone, nanti keluarga keteteran. Nah, itu kan menurut saya itu berarti mindset ya coach, karena saya sendiri juga punya anak
waktu memulai bisnis online juga saya sedang Iya. mengandung anak pertama, kemudian Iya. melahirkan, punya anak kedua dan seterusnya. Itu asal ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Nah itu berarti kenapa coach? Apakah kemauannya kurang kuat? Apakah pola pikirnya gimana coach? Selalu diawali dari pola pikir. Pola Coba kalau pikir. misalnya dia udah punya pola pikir bahwa aduh saya repot, ada keluarga, ada anak. Nah, anak dan keluarga menjadi apa? Menjadi semacam alasan, jadi iya. barrier untuk dia doing business. Kalau itu sudah menjadi mindsetnya dia dan itu tertanam di dalam pikirannya dia, kalau orang yang seorang ibu rumah tangga punya anak punya keluarga nggak bisa bisnis atau bisnisnya keteteran, mesti pilih salah satu dong, mau keluarga atau bisnis. Ya itu kalau udah jadi mindsetnya dia, ya terjadilah seperti mindsetnya dia. Ya tapi kalau mindsetnya enggak dong, saya nggak harus memilih, bisa dua-duanya. Saya bisa doing business, saya bisa membina keluarga yang bahagia, yang bagus. Kalau itu jadi mindset ditanamkan, oh bisa, pasti bisa. Dan saya tahu banyak yang bisa. Yeah. Salah satunya yang di sebelah saya ini. Memimpin diri sendiri bisa, tahapan berikutnya itu adalah kita bekerja dalam tim. Bisa nggak kerja dalam tim? Nggak sendirian.